Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat waktu, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang PPL, di mana kita sudah melewati beberapa pertemuan tentang teori-teori pemodelan perangkat lunak sampai dengan UML ya kemarin. Dan hari ini kita akan membahas salah satu bahasa dalam UML, yaitu use case diagram. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam Google Classroom sudah saya share tentang materi use case diagram. Kalian bisa buka. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita belajar use case diagram? Ya sekali lagi, PPL ini materinya banyak membahas tentang perancangan, dan use case diagram ini salah satu bentuk perancangan awal dari pembuatan sistem atau aplikasi. Nah, kenapa kita belajar ini? Jadi jadi sebelum kita masuk materi, jadi mulai use case diagram ini kita nanti mungkin sudah mulai banyak praktek, sehingga mohon disiapkan segala sesuatunya ya. HP-nya, laptopnya, kemudian internetnya, karena nanti dalam praktikum kita banyak menggunakan HP dan internet tentunya, atau mungkin laptop sama internet. Kemudian, namun sebelum kita melakukan praktek, ya kalau dalam Islam itu ada prinsip ilmu itu sebelum perkataan dan amal. Ya. Al-ilmu itu qabalal qaul wal amal. Oleh karena itu, sebelum kita praktek, sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus menguasai ilmunya dulu. Ya. Sebelum kita praktek, kita harus memahami ilmunya terlebih dahulu, supaya kita prakteknya ada arah, ya. Ada rel yang membimbing. Kalau salah, maka kita bisa mengetahuinya. Baik, kita masuk ke materi. Tujuan kita pelajari tentang use case diagram ini intinya adalah kalian bisa membuat skenario, ya, perancangan sistem, kemudian juga memahami use case diagram ini, ya, kemudian memahami hubungan nanti antara aktor sama use case, sama ya akhirnya nanti kalian dituntut bisa membuat use case diagram sendiri dengan kasus yang kalian tentukan sendiri, ya. Itu tujuannya. Kemudian kita akan bahas sebuah materi pendahuluan dulu, yaitu tentang kelakuan sistem. Ya. Kelakuan sistem. Kenapa kok dibahas tentang kelakuan sistem? Karena use case itu penggunaan atau menggunakan, case itu kasus penggunaan. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita nanti akan merancang atau membuat sebuah skenario sistem yang mau dibuat itu bisa melakukan apa saja, apa yang bisa diperbuat oleh aplikasi atau sistem yang mau kita buat. Makanya di sini dibahas kelakuan sistem. Sistemnya apa, bisa apa saja, ya. Jadi kelakuan sistem itu bisa mencakup dua hal, ya. Yang pertama, kebutuhan sistem, ya. Jadi ketika kita mencari sistem mau bisa apa saja, itu kita cari kebutuhannya, yaitu fungsionalitas apa yang mesti disediakan oleh sistem. Apakah didokumentasikan pada model use case yang menggambarkan fungsi sistem yang diharapkan atau use case, yang mengelilinginya itu atau aktornya, dan hubungan antar aktor dengan use case diagram. Jadi di sini tersirat 3 komponen penting dalam use case, yaitu use case itu sendiri, aktor itu berarti pelakunya, kemudian hubungan antara
use case dan aktornya bagaimana. Kemudian yang kedua, use case model itu dimulai pada tahap inception, yaitu dengan mengidentifikasi aktor dan use case utama pada sistem. Jadi memang langkah awalnya nanti kalian dituntut untuk bisa mencari ya, mengidentifikasi, menganalisis aktor dan use case utama dalam sistem itu apa saja. Kemudian model ini diolah lebih matang di tahap elaborasi untuk memperoleh lebih detail informasi yang ditambahkan pada use case. Jadi yang pertama biasanya kalau kita berpikir itu dari yang umum dulu, kemudian baru yang lebih khusus atau yang lebih detail. Itu cara perancangan sistem yang baik. Baik, itu tentang kelakuan sistem. Kemudian menyambung dari poin 1 tadi, komponen-komponen apa yang terdapat dalam use case diagram. Jadi yang pertama itu adalah aktor. Aktor itu berarti pelaku. Jadi pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram sebenarnya ya. Sebenarnya aktor itu bukan bagian dari use case diagram, namun untuk dapat terciptanya suatu use case diagram diperlukan beberapa aktor di mana aktor tersebut merepresentasikan seseorang atau sesuatu. Ya, jadi aktor ini tidak harus orang. Ya, tidak harus orang, tapi bisa saja sesuatu, misalnya apa, perangkat atau barangkali sistem yang lain yang berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Misalnya apa, kalau kita misalnya di ATM ya, kan ada orang, mungkin ada mesin ATM-nya gitu kan aktornya. Mungkin ada yang lain yang nggak harus orang. Kemudian sebuah aktor mungkin hanya memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari sistem, atau keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol atau atas use case. Jadi aktor nanti dia melakukan use case gitu ya. Jadi namanya aktor atau pelaku, nanti dia bisa melakukan sesuatu lah. Sesuatunya itu adalah use case-nya itu. Kemudian untuk penggambarannya, aktor digambarkan dengan stickman seperti ini. Stickman ya, tahu ya. Stick itu tongkat, man itu orang, jadi orang tongkat ya. Jadi orang yang digambarkan dengan ya kayak biting ini ya, lidi. Oke, jadi ini aktor. Nah, bisa saja aktor itu terkait dengan aktor yang lain juga bisa seperti ini. Misalnya ini ada customer ya. Kemudian ada customer yang lebih khusus, yaitu commercial customer. Maka di sini ada tanda panah, maksudnya sebenarnya dia sama-sama customer tapi dia lebih khusus. Nah, itu ada tanda seperti ini. Ini contoh saja. Kemudian nanti untuk praktikum kita akan menggunakan sistem yang lain, ini karena modul yang lama ya. Baik, kemudian yang kedua, use case. Ini komponen yang kedua. Jadi komponen yang pertama tadi aktor dalam sebuah use case diagram. Yang kedua adalah use case itu sendiri. Jadi use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Jadi kita membuat use case ini gunanya ini. Jadi misal kita diminta untuk membuat sesuatu sama seorang klien ya, klien itu harapannya nanti paham atau ngerti tentang kegunaan sistem ini yang mau dibangun itu bisa apa saja. Nah, ini ada catatan penting. Use case diagram adalah penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna sistem tersebut atau user, sehingga pembuatan use case lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Jadi nggak harus urut, pokoknya seorang aktor itu atau sesuatu aktor itu bisa apa saja, itu digambarkan semua. Nah, untuk membuat use case caranya bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini catatan atau batasan-batasan yang harus kita ketahui dalam membuat use case. Pola perilaku perangkat lunak aplikasi itu bisa dibilang use case, bisa berupa gambaran tugas dari sebuah aktor bisa apa saja.
kemudian bisa berupa sistem atau benda yang memberikan sesuatu yang bernilai kepada aktor, itu juga digambarkan dengan use case. Kemudian apa yang dikerjakan oleh suatu perangkat lunak atau bukan bagaimana cara mengerjakannya. Use case digambar dengan elips seperti ini. Kemudian nanti nama use case-nya apa, misalnya kalau guru ya mengajar, kalau siswa ya mengerjakan tugas, nah itu use case-nya. Jadi aktornya itu misalnya guru, siswa gitu ya. Kalau use case-nya apa ya, kalau guru mengajar, menginput nilai gitu kan. Kalau siswa apa, mengerjakan tugas ya, mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu use case. Kemudian yang ketiga, komponen penting yang ketiga dalam use diagram adalah relasinya. Jadi relasi itu adalah apa hubungan antara aktor dan use case-nya ya. Nah, ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram. Yang pertama bisa berupa association, yaitu menghubungkan link antar elemen. Bisa berupa generalization, disebut juga inheritance. Nanti kalau di PBO mungkin akan dibahas juga di mapelnya Pak Bagus ya. Jadi sebuah sistem dapat merupakan spesialisasi dari elemen yang lain. Tadi sudah saya contohkan yang di use case tadi, di aktor tadi ya. Kemudian yang ketiga dependensi, yaitu sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara ke elemen lainnya. Dan yang keempat ada hubungan yang bersifat aggregation, yaitu bentuk asosiasi di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Jadi di dalamnya ada elemen yang lain. Tipe relasi atau stereotip yang mungkin terjadi pada use case diagram bisa dimungkinkan ada 3, bisa include, bisa extend, bisa communicate. Nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian, nah ini contoh use case diagram secara lengkap. Nah, ini ya. Jadi misalnya ini sistem ATM. Nah, sistem ATM di sini aktornya adalah user atau nasabah. Kemudian ada aktor satu lagi yaitu bank. Nah, saya bilang tadi bahwa aktor itu nggak harus orang, bisa berupa sistem, yaitu di sini sistem bank. Ya, mungkin bisa jadi berupa hal yang lain ya. Nah, ini contoh aktor yang bukan orang gitu kan. Kalau user ini nasabah ini mesti orang ya, tapi kalau bank ini kan organisasi ya. Nah, di sini ini sistem ATM-nya yang di tengah ini. ATM-nya bisa apa saja. Nah, kalau user itu bisa authenticate user. Maksudnya apa? Ketika masukkan ATM biasanya kan apa itu? Masukkan PIN gitu kan. Masukkan kartu ATM-nya masuk, kemudian masukkan PIN. Nah, itu authenticate user. Nah, banknya mengautentikasi juga ini benar nggak nasabahnya gitu. Kemudian user bisa melakukan penarikan. Withdrawal itu penarikan tunai ya. Termasuk banknya juga bisa melakukan penarikan dari, atau maksudnya di sini adalah ketika user menarik uang dari ATM ya banknya mestinya ngasih gitu kan, saldonya berkurang. Nah, ini makanya ada hubungannya sama bank. Kemudian nasabah juga bisa transfer. Nah, jadi aktor use case diagram secara keseluruhan bentuknya seperti ini. Jadi ada aktor, ada use case-nya, jadi apa yang bisa dilakukan dalam sistem itu, kemudian ada relasinya, yaitu garis-garisnya. Ingat, relasi dalam use case itu tidak ada tanda panahnya. Kalau relasinya hanya berupa communicate ya, artinya dia hanya berkomunikasi ya, atau berasosiasi saja ini. Beda lagi dengan yang ini tadi. Nah, contoh yang ini. Ini kan hubungannya ini kan inheritance, jadi turunan. Jadi commercial customer ini turunan dari customer. Tapi kalau tidak ada panahnya seperti ini, maka hubungannya ini hanya asosiasi, hubungan saja biasa, tidak ada turunan dan lain sebagainya. Makanya hati-hati ketika gambar use case tidak ada panahnya use case diagram, kecuali nanti ada kasus seperti tadi ya, user. Misalnya ada user nasabah spesial gitu ya di sini. Nah, itu mungkin ada tanda panah. Tapi kalau hubungan user sama use case, aktor sama use case biasanya
atau harusnya itu digambar dengan garis tanpa anak panah. Baik, itu saya kira tentang use case diagram, teori tentang use case diagram. Intinya kalian dituntut untuk paham ya ini, aktor itu bentuknya seperti ini, use case bentuknya seperti ini, cara menghubungkannya bagaimana. Nah, nanti kita akan coba membuat use case di praktikum langsung ya. Nanti akan saya buatkan video tutorial lanjutan tentang praktikum dan tool apa yang kita gunakan pada perancangan menggunakan use case diagram ini. Baik, saya kira itu untuk teori tentang use case diagram. Nanti setelah ini akan saya buat kuis yang bisa kalian kerjakan setelah kalian menonton video penjelasan ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang pemodelan perangkat lunak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.